Ahsanallahu ilaikum, Ustadz. Afwan izin bertanya, Ustadz. Bagaimana tips agar bisa keluar dari perasaan futur dalam menghafal Al-Quran sampai saking mentoknya membuat hafalan-hafalan yang lalu seakan hilang, Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik, Ustadz. Silakan. Masya Allah. Ya ini Allahu Akbar ya. Pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menakdirkan kita untuk mengurus sesuatu yang Allah sangat muliakan, yaitu kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Berapa banyak manusia itu kepusingannya adalah dalam perkara dunia. Tidak banyak manusia yang pusingnya itu dengan Al-Qur'annya. Kenapa Al-Qur'an saya mulai hilang gitu kan, seperti itu. Kenapa kok sekarang saya lagi putus? Yang dia pikirkan Al-Qur'an ini luar biasa. Maka pertama bersyukur kepada Subhanahu wa taala karena Allah memberikan hidayah kepada kita, kepada Bapak ya secara khusus yang bertanya tadi. Allah jadikan sibukan kita untuk mengurus ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah kabar gembira ya, bahkan banyak ya kabar gembira yang Rasulullah SAW berikan kepada orang-orang yang menghabiskan waktu mereka untuk mengurus Al-Quranul Karim. Ya, Rasul bersabda, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu, bahwa ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan Al-Quran itu keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bila kita di keluarga saja, pasti namanya keluarga kita pasti akan bela. Kita akan lindungi. Ya. Demikianlah Allah mendudukkan dirinya kepada para ahlul Quran, orang-orang yang sibuk membaca Quran, yang sibuk menghafal Quran, yang sibuk mentadabbur Al-Quran. Allah sifatkan mereka sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Subhanahu wa taala bila Allah memudahkan kita untuk masuk dalam orang-orang yang menyibukkan hidup mereka untuk menjaga dan menghafal Quranul Karim. Ya, seperti itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mensiasati atau agar kita tetap bisa menjaga hafal Quran kita di saat kita itu futur ya, seperti itu. Maka kita menjawab para jamaah sekalian bahwasanya futur itu sebuah kemestian. Futur dalam iman kita itu sebuah kemestian. Tidak ada orang beriman itu tidak ada futurnya, itu enggak ada. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna likulli amalun syirratun wa likulli syirratun fatratun. Wa man kana fatratuhu ala sunnati faqad ihtada wa man kana ghaira dzalika faqad halaka, kata Nabi SAW. Bahwa dalam setiap amal itu dia memiliki masa-masa semangatnya. Dan dalam masa semangat itu ada masa futurnya. Barang siapa di masa futurnya itu tetap berada di atas sunnahku, maka dia mendapatkan petunjuk. Namun barang siapa yang tidak seperti itu keadaannya, maka dia akan binasa. Yang jadi pertanyaan kita, apa definisi futur di situ? Kalau semangat mungkin kita bisa merasakan ya, ketika kita lagi semangat itu semuanya begitu indah dan semuanya begitu energik, semuanya begitu manis gitu ya dari amalan-amalan ketaatan yang kita kerjakan. Ya. Namun bagaimana kemudian kita mensiasati futur yang tiba pada diri kita? Nah, pertama kita manakan dulu apa maksud futur di situ. Maksud futur di situ memang kita sedang tidak semangat, namun bukan berarti kita meninggalkan ketaatan, mengubah ketaatan menjadi kemaksiatan, bukan itu. Kalau itu yang terjadi berarti kita sudah tidak lagi berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan setiap semangat ada masa futurnya. Tidak mungkin Nabi mengatakan barang siapa yang tetap berada di atas sunnah ketika futur itu bermakna ya berarti ketika futur itu dia maksiat, bukan. Berarti kalau itu dia sudah tidak berada di atas sunnah, karena tidak ada sunnah Nabi itu mengandung kemaksiatan. Artinya futur di situ adalah rasa semangat dia berkurang tapi dia tidak meninggalkan ketaatan dan menggantinya menjadi kemaksiatan, bukan. Contoh misal tadi tentang Al-Quran. Ketika sedang semangat, mungkin seseorang itu bisa memurojaah ya sampai
beberapa surat. Namun ketika dia sudah semangat, maka dia bukan meninggalkan murojaahnya, tapi murojaahnya mungkin dia kurangi. Gitu. Yang tadinya hanya beberapa surat, dia cukup 1 surat saja hari itu. Nah itu maksudnya. Dan sampai dia tinggalkan sama sekali, apalagi dia ganti dengan kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga lihat Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika futur itu, ada juga penjelasan para ulama adalah kita tidak berdiam diri, tetapi mengganti ya sebuah amalan yang ada itu dengan ditambah variannya. Diganti dengan varian yang lain. Misalnya kita baca Quran itu sekian waktu, mungkin pagi, siang, sore gitu kan, sampai berkali-kali baca Quran. Kemudian muncul futur, kita tidak meninggalkan hafalan itu sama sekali. Mungkin siangnya kita tidak baca Quran, tapi kita ganti mungkin dengan apa? Bercengkrama dengan keluarga, menyambung silaturahim. Atau kita bersedekah, atau kita misalnya membaca buku yang bermanfaat, dialihkan. Ya, sehingga ketika kita futur itu kita tidak tetap berada di atas ketaatan, hanya saja frekuensinya mungkin tidak setinggi dan sebesar ketika kita sedang dalam keadaan semangat banget gitu. Nah ini yang harus diperhatikan ketika kita sedang futur ya. Dan tentu sebelumnya kita artikan futur itu bukan berarti kita seolah tidak punya iman sama sekali begitu ya, bukan. Tapi semangatnya memang mengendor, tetapi ketika kendor itu bukan berarti kita harus menggantinya dengan maksiat. Jadi seolah orang berkata, ana lagi futur nih, gitu kan, maka ana mudah berbuat maksiat. Dia seolah-olah dia mengatakan bahwa masa tidak bersemangat beribadah atau beramal itu seolah membolehkan dia untuk menggantinya dengan kemaksiatan. Maka kita mengatakan itu talbisul iblis. Itu adalah tipu daya syaitan. Untuk menggantikan kita darinya ketaatan menjadi kemaksiatan. Maka itu talbisul iblis. Ya. Maka saran saya adalah ketika siapapun kita sedang futur, ya, ikutilah nasihat Rasulullah SAW dan ikuti jejak para ulama dengan apa? Dengan kita memvariankan bentuk ibadahnya, ya, tanpa meninggalkan yang sudah kita rutinkan tadi. Ya. Kalau kemudian berdampak pada ketika futur itu hafalan anak jadi misalnya tadi sekian banyak, kemudian ketika futur kita hafalannya berkurang ya seperti itu. Anak kira itu hal yang wajar ya. Yang penting kita tidak meninggalkan murojaahnya. Kita tidak meninggalkan murojaahnya sampai terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencari strategi agar semangat kita juga nanti kembali ya. Ya, kita menormalkan kembali untuk memurojaah semua hafalan kita. Ya, memurojaah semua hafalan kita. Dan saran saya juga bahwasanya kita juga harus mengerti apa ya, kemampuan kemampuan daya hafal kita ya. Kemudian juga waktu yang kita miliki dan yang lainnya gitu kan. Untuk maksudnya gini. Kadang sebagian kita bersemangat untuk menambah. Saya pengen nambah sekian juz. Padahal sebenarnya kita tahu daya hafal kita itu nggak akan kuat. Kita sudah punya hafalan 3 juz saja, menjaganya keteteran gitu. Ya, maka jangan memberatkan diri kita sesuatu yang kita tidak mampu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih baik bertahan dengan hafalan yang ada, tapi kita jaga dengan baik dan kita mungkinkan dan mungkin kita pertajam tafsirnya. Ya. Karena menjaga Al-Quran itu apa ya maksudnya, tidak semua orang itu diberikan kekuatan hafalan dalam menghafal Quran gitu. Tidak semua. Maka kita juga harus tahu diri, jangan ketika kita memiliki hafalan yang memang maaf ya barangkali misalnya kita tahu nih, saya kayaknya udah 20 juz aja itu kayaknya udah sulit itu. Mempertahankan sudah hafal dan menambah lagi itu udah sulit. Mungkin faktor umur ya, maka faktor kesibukan apa segala macam. Maka Anda lebih baik atau kita lebih baik apa? Merawat yang sudah ada dulu. Mungkinkan dulu. Jangan sampai itu kita lupa. Gitu. Tapi kalau sudah terlanjur 30 juz gitu kan. Nah, ini memang mungkin kita sudah mau sejak muda ini Masya Allah. Ya berjuanglah semampu kita. Berjuang semampu kita. Intinya apa yang sudah kita bangun selama ini jadi sebuah kebiasaan yang baik, itu jangan sampai kita tinggalkan dan kita ganti dengan yang lain, jangan. Ya,
Keistimewaan orang-orang yang menghafal Quran itu sangat luar biasa, dan tidak semua orang Allah berikan hidayah untuk memberikan perhatian besar pada Al-Quran. Bapak yang dari Cianjur barusan ya, Pak siapa namanya? Pak Denny, Pak Denny, ini Depok. apa? Depok. Dari Depok ya. Ya. Ini Allah sudah berikan kemuliaan kepada Bapak untuk mencintai Al-Quran, maka berjuanglah sampai Allah mencabut nyawa. Ya Pak ya. Karena itu sebuah, tidak semua orang Allah, apalagi saya kira mungkin Bapak mungkin sudah berkeluarga, apa segala macam, ya tentu banyak kesibukan yang lain ya, seperti itu, dari mungkin urusan-urusan dunia yang juga mungkin wajib, itu dalam situasi memang wajib untuk dicari, maka ya bersabarlah ya. Bersabarlah. Maka ketika putus bersabar. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bangun malam untuk Allah kembalikan lagi semangat beribadah, semangat untuk murojaah dan seterusnya. Dan bila hidup kita memang mengurus seperti itu, ingat Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita beban di luar kemampuan kita. Yang penting apa yang menjadi kebiasaan kita itu tidak kita tinggalkan sampai Allah mencabut nyawa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya tutup dengan ayat dan perkataan Ibnu Katsir dalam tafsiran itu. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, surah Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati dalam keadaan kamu berserah diri kepada Allah. Artinya Allah menginginkan agar kita takwa sampai mati. Kata Ibnu Katsir, ya, man asya ala syai' mata ala syai' wa man mata ala syai' bu'isa alaih. Barang siapa hidup di atas kebiasaan sesuatu, barang siapa yang hidup di atas kebiasaan sesuatu, maka Allah wafatkan dia di atas kebiasaannya itu. Dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan kebiasaannya itu. Maka betapa indahnya seseorang yang telah membiasakan hidupnya dengan menghafal Quran, murojaah hafal Quran. Kemudian kebiasaan itu menghantarkannya kepada kematiannya dalam Quranul Karim. Bukankah itu pertanda Allah menginginkan husnul khotimah buat kita? Maka bersabarlah ya. Bapak yang bertanya tadi, saya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan ya, karena ini adalah karunia yang besar. Allah telah menanam kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada saya dan Anda dan semua yang mendengar kajian kita ini untuk menjadikan kita orang-orang yang mencintai kalamullah, mencintai Al-Quran. Menjadikan kita orang-orang senang membacanya, senang merenunginya, dan yang tertinggi adalah kita bisa mengamalkan semua apa yang terkandung di dalamnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita betul-betul sebagai keluarga dan orang-orang istimewa di sisinya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.